Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Bu Yesi. Kali ini kita akan belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut dalam trigonometri. Video kali ini yang akan kita bahas hanya tentang jumlah dan selisih untuk cos. Nah, yang pertama jumlah dulu ya, cos alfa plus beta. Dari mana sih? Kenapa nanti bisa ada rumus cos alfa plus beta itu? Nah, itu yang akan kita cari. Oke, perhatikan ini ada lingkaran, pusatnya O, kemudian ada 4 buah titik. 4 buah titik pada lingkaran ini, ada titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Jari-jarinya kita misalkan jari-jarinya adalah R kecil, R. Nah, berarti OP-nya R, oke juga ya OR, OS sama semuanya adalah R. Nah, kemudian sudut untuk POQ diketahui alfa. Sudut untuk QOR beta, dan sudut untuk POSO ini min beta. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari koordinat dari masing-masing titik tersebut. Kita mulai dari titik P. Titik P, berapa koordinat titik P? Koordinat titik P adalah R, 0. R-nya ini, absisnya ini, yang X ini absis, Y ini ordinatnya namanya. Ini absisnya R. Kemudian sudutnya 0, berarti koordinatnya adalah R, 0. Absisnya R, ordinatnya 0. Oke, jelas? Ya, jelas. Kita lanjut ke titik Q. Berapa sih koordinat titik Q itu? Kita perhatikan POQ, sudutnya alfa. Nah, berarti oke, kita ke sini dulu. Ini ada segitiga siku-siku. Sudut alfa, samping X, depan Y, miring R. Kalau ditanya sin alfa berarti Y per R. Berarti kalau ditanya Y-nya berapa? Y-nya sama dengan R sin alfa. Jelas ya? Nah, kalau cos alfa itu sami X per R. Berarti kalau ditanya X-nya sama dengan R cos alfa. Sehingga ini koordinat titiknya ini, absisnya R cos alfa, ordinatnya R sin alfa. Absis, ordinat. Jelas ya titik Q-nya? Oke, sekarang kita ke titik R. Nah, POR. Sudutnya berarti alfa plus beta. Oke, jelas? Nah, dengan demikian koordinatnya R cos alfa plus beta, R sin alfa plus beta. Nah, dan yang terakhir koordinat dari titik S. Kita perhatikan POS atau SOP sama aja ya. Nah, sama R cos sudutnya negatif beta, R sin negatif beta. Nah, sebelum kita lanjut, kita ke sini dulu. Rumus perbandingan trigonometri untuk sudut negatif. Misalkan ini negatif alfa derajat. Ini sudah rumus ya. Oke, yang pertama sin min alfa derajat, hasilnya adalah min sin alfa derajat. Jelas? Oke, jadi kalau negatif tetap negatif. Kalau cos negatif, hasilnya adalah positif. Nah, dengan demikian ini koordinat titik S, R cos min beta, dia menjadi positif R cos beta, R sin min beta. Minnya pindah ke depan, min R sin beta. Oke, dengan demikian koordinat titik S, R cos beta, min R sin beta. Jelas? Jelas ya? Ya, oke. Dari gambar tadi, ini gambarnya saya taruh di sini ya. Terlihat bahwa POR itu menjadi alfa plus beta ya. Ya, tadi sudutnya alfa plus beta ya. Oke, sementara yang SOQ ini min ya.
sudutnya adalah alfa min beta. Oke ya. Nah, sekarang kita mulai dari yang POR dulu. Alfa plus beta. POR. Kita akan mencari panjang PR itu berapa. Nah, panjang PR-nya itu berapa? Dengan menggunakan rumus jarak. Oke, ini misalnya ini rumus jaraknya ini AB kuadrat sama dengan XB kurang XA kuadrat plus YB min YA kuadrat. Nah, ini dari mana? Ini misalkan koordinat titik A-nya adalah XA, YA. Koordinat titik B-nya adalah XB, YB. Sehingga kalau ditanya panjang AB, berarti XB kurangi XA kuadrat plus YB kurangi YA kuadrat. Nah, ini juga sama kalau ditanya PR, panjang PR, ya sama. Nih. R cos alfa plus beta absisnya dikuadratkan, ordinatnya juga kuadratkan. R cos alfa plus beta kurang R kuadrat plus R sin alfa plus beta min 0 kuadrat. Nah, setelah itu kita akan menguadratkannya. Caranya gimana? Kamu masih ingat rumus kalau A min beta dikuadratkan itu hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ya kan? Kalau plus berarti nanti semuanya ini tandanya plus. Ini min. Nah, ini sama. Ini kita anggap ini A, ini B. Ini A, ini B. Kita kuadratkan sehingga kita peroleh ini kita kuadratkan R kuadrat cos kuadrat alfa plus beta min 2 kali R 2R kuadrat cos alfa plus beta plus ini R kuadrat. Jadi ini aja hasilnya sampai sini. Oke, sekarang kita lanjut yang ini. A nya ini, B nya 0. Tinggal ini kita kuadratkan hasilnya ini min 2 kali R sin alfa plus beta kali 0 plus 0 kuadrat. Nih. Nah, kalau dikalikan 0 otomatis nanti hasilnya adalah 0. 0 plus 0, 0. Jadi habis. Ini kita tulis kembali. Nih. Oke, ini tulis kembali ya. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat biar dia bisa lebih sederhana ya. Kita lihat yang ini sama ini. Saya nulisnya deketan. Nah, kamu ingat bahwa kalau ada sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu hasilnya berapa ya? 1. Oke. Ini diingat ya. Nah, kamu perhatikan ini kan nanti R kuadratnya saya pindah keluar sini ya. Kemudian ini cos kuadrat ini tambah tinggal ini sin kuadrat alfa plus beta. Ini saya tulis yang ini. Itu ya. Ini saya tulis lagi sama. Nah, yang tadi ini kalau dibalik sama juga ya. Cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa ya hasilnya 1. Nah, ini nih. Cos kuadrat ini alfa plus beta, ini sin kuadrat alfa plus beta. Ini hasilnya adalah berapa? 1. Nah, sini ini nulisnya 1. R kuadratnya tetap min, ininya tetap ditulis lagi aja. Oke. Nah, kemudian R kuadrat kali 1 R kuadrat. R kuadrat ini ditambah R kuadrat hasilnya adalah 2R kuadrat. Ininya tetap diperolehlah persamaan 1. Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita ke yang alfa min beta, SOQ. Berarti kita akan mencari panjang SQ. Panjang SQ-nya itu berapa? Sama prosesnya. Misalkan kita ini A, ini B, dikuadratkan. Nah, ini kalau plus, berarti nanti hasilnya adalah plus. Sama prosesnya, ini dikuadratkan hasilnya ini. Dikurangi 2 kali ini kali ini. Nih. Ini kenapa R kuadrat? Karena 2 kali R kali R. Ini. Plus ininya dikuadratkan. Hasilnya ini. Ini aja sampai sini. Oke, ini aja ya.
Nah sekarang plus, yang ini juga sama kita kuadratkan, hasilnya ini. Oke, udah jelas ya. Nah dari sini kita mau buat agar nulisnya yang kira-kira bisa kita sederhanakan gitu. Jadi ini lihat, yang alfa kita dekatkan dengan alfa, beta, dan seterusnya. Ini yang alfa dulu, misalkan ini r cos kuadrat alfa, ini yang ini. Saya tulisnya dekat dengan yang ada alfanya ini, r kuadrat sin alfa. Nih, r kuadrat cos kuadrat alfa plus r kuadrat sin kuadrat alfa. Demikian juga yang beta ini, yang beta saya dekatkan dengan yang beta. Nih, dapatnya ini. Yang ini tetap, oh ya, ini min 2r kuadrat, ini plus 2r kuadrat. Ini saya buat min 2r kuadrat. Nah, min 2r kuadrat kalau kali cos A cos beta kan min 2r kuadrat cos A cos beta, ini hasilnya yang ini. Kemudian kalau min 2r kuadrat dikali min sin alfa sin beta, min kali min plus, sehingga ini hasilnya plus 2r kuadrat sin A sin beta. Nih, jelas ya. Oke, nah tadi kan kembali ke sini, sin kuadrat alfa kalau plus cos kuadrat alfa hasilnya 1. Jadi ini r-nya saya keluarkan depan, tinggal cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa, sehingga cos kuadrat alfa plus sin kuadrat alfa itu hasilnya adalah 1. Ini juga sama, ininya saya tulis lagi nih. Oke, jelas ya. Ya, r kuadrat kali 1 r kuadrat plus r kuadrat 2r kuadrat, ini saya tulis lagi, ini persamaan 2. Oke, nah persamaan 1 dan persamaan 2 kita peroleh, ini persamaan 1 sama dengan persamaan 2. Ini kita bagi dengan 2r kuadrat, berarti ini habis. Nih tinggal ini kita bagi lagi dengan 1, atau satunya pindah ruas. Satu yang ini kita pindah ruas ini menjadi 1 min 1, habis ya. Tinggal min cos alfa plus beta, ini tinggal ini. Sehingga kita kalikan dengan min 1. Kalikan min 1, min berarti hasilnya positif. Ini tetap. Sehingga diperoleh rumus untuk cos alfa plus beta sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Biasa untuk mudah mengingatnya, koju sama dengan koko mi sisi. Cos jumlah sama dengan cos min sin sin. Oke, jelas ya? Ya, tadi kita sudah peroleh rumus untuk cos alfa plus beta. Nah, sekarang cos alfa min beta itu akan kita jabarkan dari cos alfa plus beta tadi. Saya tulis lagi, cos alfa plus beta sama dengan koju sama dengan koko cos alfa cos beta min sisi sin alfa sin beta. Ini rumus untuk cos tadi ya. Oke. Nah sekarang untuk cos alfa min beta, kalau saya tulis cos alfa plus min beta bisa ya, sama aja ya, plus min. Nah ini tinggal kita jabarkan, koko mi sisi. Nah, cos alfa cos min beta min sin alfa sin min beta. Tadi cos negatif hasilnya adalah positif. Jadi ini hasilnya adalah positif cos beta. Sin min beta, minnya kita pindah depan jadi min jadi plus. Sehingga cos alfa min beta sama dengan cos alfa komi sama dengan koko ju sisi. Oke. Nah, ini saya simpulkan ya. Koju sama dengan koko mi sisi, komi sama dengan koko ju sisi. Ya, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini kita akan mengerjakannya tanpa menggunakan kalkulator. Jadi misalkan yang pertama soalnya, cos 75 derajat itu berapa? Kalau kita mau langsung jawab kan bingung ya. Biasanya kita langsung gunakan pakai kalkulator, cos 75 pakai kalkulator, nanti ketemu hasilnya. Nah, saat ini kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Kamu masih ingat sudut istimewa kan ada dari kuadran 1, 2, 3, dan 4 pada materi sebelumnya ya. Kalau misalkan saya tanya sudut istimewa di kuadran 1 ya kamu pasti sebut 0 derajat.
ada 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, cos 75 berapa kita gunakan dari hasil operasi dari sudut-sudut istimewa ini. Kita ingat aja 75 itu, 75 itu dari 45 tambah 30. 45 tambah 30. Sudut istimewa, yang penting harus sudut istimewa. Oke. Nah, karena 75 45 tambah 30, tinggal kita jabarkan pakai rumus Koju, rumus jumlah. Koko mi sisi. Cos 45-nya tinggal kita masukkan. Ketemunya setengah akar 2 kali setengah akar 3 itu seperempat akar 6 min ini seperempat akar 2. Nih, berarti hasilnya ini. Cos 75 sama dengan seperempat akar 6 min akar 2. Jelas? Oke, sekarang kita lanjut kalau derajat dalam radian, maaf. Cos 3/4 pi. Berapa sih cos 3/4 pi? Nah, kalau biasanya saya kalau mengerjakan dalam radian, saya biasanya ini dulu, derajat dulu. 3/4 pi itu berapa derajat ya? 135 derajat. Biar mudah menghitungnya. 135 itu kalau 60 tambah 45 nggak mungkin. Bisa juga 90 tambah 45. Tapi saya mau gunakan supaya nanti ini kita gunakan yang negatif. Tapi kalau kamu mau gunakan 90 plus 45 itu bisa, nanti hasilnya sama. Ya, hasilnya sama. Oke, sekarang saya mau gunakan yang ini. Negatif, yang selisih. Berarti 180 dikurangi 45 derajat. 180 itu pi, seperempat pi itu 45. Oke, tinggal saya jabarkan pakai rumus selisih. Koko ju sisi. Oke, tinggal dikalikan, ini 0, hasilnya adalah ini. Jelas? Jelas ya? Contoh soal ketiga, tunjukkan bahwa cos 180 derajat plus alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Nah, ini mudah saja, tinggal kita jabarkan dari pakai rumus jumlah ya. Koju sama dengan koko mi sisi. Cos 180 itu min 1, ini tetap. Sin 180 0, ini tetap. Ini kali ini hasilnya adalah 0. Sehingga hasilnya ini terbukti ya. Terbukti bahwa cos 180 derajat plus alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat. Nah, kita lanjut soal yang terakhir. Untuk sudut lancip alfa dan beta diketahui cos alfanya 3/5, sin betanya setengah akar 2. Tentukan nilai cos alfa plus beta. Nah, kamu ingat tadi rumus cos alfa plus beta kan koko mi sisi. Ya kan, koko mi sisi. Nah, cos alfa sudah ada, cos beta belum ada. Cos beta belum ada. Sin beta ada, tapi sin alfa belum ada. Nah, jadi kita harus mencarinya. Cara mencarinya gimana? Nah, perhatikan, ini rumus ya, sin kuadrat alfa A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Ini kalau saya keluarkan, misalkan sin kuadrat A, itu berarti hasilnya adalah 1 min cos kuadrat A. Ini ya, sin kuadrat A sama dengan 1 min cos. Jelas ya yang ini? Oke. Nah, sehingga dengan demikian kalau misalkan ditanyanya sin A saja berarti akar dari ini. Ini pangkat 2 berarti lawannya adalah akar. Sehingga makanya ini 1 min cos alfa derajat. Gitu ya. Ya, ini. Nah, sekarang sehingga dengan demikian sin alfa sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat alfa. Sin alfa sama dengan, tinggal kita masukkan 1 min 3, tadi cos alfanya 3/5 ya. 3/5 berarti 3/5 dikuadratkan. Akar 1 min 9/25 sama dengan 16/25. Ini karena 1 ini jadi 25/25. 25 kurang 9, 16. Penyebutnya tetap. Akarnya berarti akar 16 4, akar 25 5. Sehingga kita peroleh
kita peroleh untuk rumus untuk sin alfanya adalah 4/5. Ini saya tulis ini 4/5. Oke, nah sekarang kita ke yang sin beta. Sin beta sama dengan setengah akar 2. Cos betanya berapa? Sama. Oke, yang tadi. Berarti cos beta sama dengan akar dari 1 min sin kuadrat beta. 1 min setengah akar 2 dikuadratkan. Nah, setengah akar 2 dikuadratkan hasilnya setengah ya. Ini 1 pangkat 2, 1 akar 2, 2. Berarti 1 kali 2, 2. 2 pangkat 2-nya 4. 2/4. 2/4 kita sederhanakan menjadi setengah. 1 min setengah, setengah. Akar dari setengah, setengah akar 2. Jadi sin betanya, cos betanya, maaf. Cos betanya adalah setengah akar 2. Oke, sudah. Karena sin alfa sudah, cos alfa sudah, sin beta sudah, cos beta sudah, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus jumlah. Koju sama dengan, ini harusnya kokomisisi. Kokomisisi tinggal kita masukkan saja. 3/5 kali setengah akar 2 min 4/5 kali setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. 3 kali 1, 3. 5 kali 2, 10. 3/10 akar 2 min 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 4/10 akar 2. Nah, ini bisa kita hitung hasilnya karena akarnya sama, akar 2, sehingga yang di luar akarnya kita kurangkan. 3 kurang 4 min 1/10 akar 2. Kalau akarnya berbeda, tidak bisa kita jumlahkan atau kurangkan, sama seperti contoh soal yang A tadi. Oke, jelas ya? Oke, semoga penjelasan hari ini jelas. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi.